Mega 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 mega. This person is. Korea Selatan dikenal dunia bukan hanya sebagai negara maju, tetapi sebagai negeri yang membangun masa depannya dari disiplin, kerja keras, dan mimpi-mimpi yang ditanamkan sejak usia paling dini. Di tanah inilah, anak-anak tidak sekadar diajarkan cara bermain, tetapi juga diajarkan cara berjuang. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa mimpi bukan sesuatu yang cukup ditunggu, melainkan sesuatu yang harus dikejar, dibayar, dan dipertahankan dengan keringat, ketekunan, serta komitmen tanpa kompromi. Di balik gemerlap arena olahraga, di balik sorak-sorai penonton yang memenuhi tribun, dan di balik kamera yang selalu menyorot para bintang, Korea menyimpan ribuan kisah kecil yang jarang terdengar. Kisah tentang anak-anak yang namanya belum tercetak di jersey profesional, namun hatinya sudah dipenuhi tekad untuk menantang takdir. Kisah tentang mimpi yang tumbuh perlahan, diam-diam, tanpa tepuk tangan, tetapi justru menyala lebih terang daripada sorot lampu pertandingan manapun. Dan di antara ribuan kisah itu, lahirlah satu cerita yang berawal dari sebuah nama asing, nama yang datang dari seberang laut, nama yang diucapkan dengan aksen berbeda, nama yang awalnya hanya dikenal sebagai pemain asing di Liga Korea, namun perlahan menjelma menjadi simbol inspirasi. Nama itu bukan hanya mengubah jalannya pertandingan, tetapi juga mengubah arah hidup generasi muda di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Nama itu adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Dari tribun Chunmoo Gymnasium yang selalu bergemuruh hingga lapangan sekolah sederhana yang nyaris tak pernah tersentuh kamera, dari sorakan ribuan penonton dewasa hingga tatapan mata seorang anak kecil yang penuh kekaguman, nama Megawati menjelma menjadi sebuah nyala api. Api yang membangkitkan keberanian, api yang menumbuhkan mimpi, api yang kini hidup dan bernapas di dalam diri seorang gadis kecil Korea bernama Seonbin. Namun kisah ini tidak dimulai di arena besar, tidak pula lahir dari momen heroik di hadapan ribuan pasang mata. Kisah ini justru berawal dari sebuah lapangan sekolah yang lantainya sederhana, jaringnya sedikit lebih rendah, dan garis lapangannya mulai pudar. Di sanalah seorang gadis kecil berdiri dengan tubuh mungil dan mata yang selalu berbinar setiap kali bola voli melayang di udara. Seolah dunia di sekitarnya menghilang saat ia mengikuti pergerakan bola tersebut. Namanya Seonbin. Beberapa tahun lalu wajah Seonbin kerap tertangkap kamera televisi saat Megawati masih berseragam Daejeon Jungkwangjang Red Sparks. Tubuhnya kecil, rambutnya diikat seadanya, dan ekspresinya selalu penuh semangat. Tangannya tak pernah berhenti bertepuk, suaranya tak pernah lelah berteriak, dan kakinya terus melompat. Seakan setiap poin yang dicetak Megawati adalah kemenangan pribadinya juga. Ia datang ke pertandingan kandang bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai pengagum sejati. Kadang ia berdiri di tribun dengan mata tak berkedip. Kadang ia menunggu di pinggir lapangan setelah pertandingan usai, berharap mendapat kesempatan sekadar melihat idolanya dari jarak dekat. Ia menunggu dengan sabar, tanpa keluhan, tanpa lelah, seolah waktu tidak pernah menjadi masalah baginya. Dan Megawati, dengan sikapnya yang selalu hangat dan rendah hati, tak pernah menutup pintu bagi penggemar kecil itu. Senyum sederhana, sapaan singkat, atau sekadar lambaian tangan menjadi momen yang tertanam kuat di hati Seonbin kecil. Bagi orang lain, itu mungkin hanya pertemuan biasa. Namun bagi Seonbin, momen-momen itulah yang menyalakan api pertama dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, musim berganti. Megawati akhirnya meninggalkan Red Sparks dan kembali ke negaranya. Sorotan kamera pun berpindah, cerita di layar berubah, dan Seonbin perlahan menghilang dari perhatian publik. Namun justru di saat itulah, ketika tidak ada kamera dan tidak ada sorakan, perubahan paling besar dalam hidupnya mulai terjadi. Tanpa viral, tanpa pujian, tanpa tepuk tangan, Seonbin mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia tidak lagi sekadar menonton voli, tetapi memilih untuk menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Saat anak-anak seusianya masih sibuk bermain tanpa arah atau menghabiskan waktu dengan gawai, Seonbin memilih datang ke latihan, mempelajari teknik dasar, mengulang gerakan yang sama berulang kali, jatuh di lantai, bangkit kembali, lalu mengulanginya lagi tanpa rasa bosan.
Tinggi badannya saat ini masih sekitar 130 cm, bahkan lebih pendek dari banyak rekan setimnya. Namun keterbatasan fisik itu tidak pernah menjadi alasan baginya untuk berhenti. Justru dari sanalah tekadnya semakin mengeras. Pelatihnya mulai menyadari bahwa gadis kecil ini memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan mudah, naluri, keberanian, dan keteguhan hati. Servis yang ia lakukan bukan servis biasa. Seonbin memilih jump service, teknik yang umumnya dipelajari oleh pemain yang jauh lebih dewasa. Teknik itu ia pelajari bukan dari buku atau pelatihan khusus, melainkan dari satu sosok yang selalu ia tonton dan ia kagumi sejak kecil, Megawati Hangestri Pertiwi. Lompatan Seonbin mungkin belum setinggi pemain senior, namun timingnya nyaris sempurna. Kontak bolanya bersih, arahnya tajam, dan kecepatannya seringkali mengejutkan lawan. Pertanyaan yang sama pun mulai sering terdengar di pinggir lapangan. Bagaimana mungkin gadis sekecil ini mampu menghasilkan pukulan sekeras itu? Ia menerima bola keras tanpa rasa takut, membaca arah bola lebih cepat dari rekan-rekannya, dan bergerak seolah tubuhnya sudah memahami permainan, bahkan sebelum pikirannya sempat ragu. Insting inilah yang membuatnya berbeda. Wajahnya mungkin masih terlihat polos dan mengemaskan, namun setiap lompatannya seolah menyampaikan pesan yang jelas. Jangan remehkan aku hanya karena aku kecil. Dan siapapun yang meremehkannya akan segera menyadari kesalahannya. Spike dari tubuh mungil Seonbin bukan sekadar keras, tetapi juga presisi. Beberapa pemain yang lebih besar bahkan mengaku kesulitan mengendalikan bola hasil pukulannya. Namun Seonbin tidak pernah merayakan itu dengan berlebihan. Ia tetap tenang, tetap fokus, dan kembali ke posisinya dengan ekspresi yang sama. Karena tinggi badannya, pelatih akhirnya memutuskan untuk menempatkannya sebagai libero, sebuah keputusan yang logis dan realistis. Seonbin menerimanya tanpa penolakan. Ia menguatkan pertahanan tim, menjatuhkan diri tanpa ragu, melompat mengejar bola yang nyaris menyentuh lantai, dan memberikan penerimaan bola yang stabil dan nyaris sempurna. Staminanya menjadi salah satu hal yang paling mengejutkan. Ia mampu bergerak jauh lebih cepat dari pemain seusianya, dan daya tahannya berada di atas rata-rata. Bahkan di rumah, Seonbin melatih dirinya sendiri dengan rally hingga 86 kali, sendirian, tanpa disuruh, tanpa paksaan, karena baginya mimpi terlalu berharga untuk ditunda. Suatu hari, dengan mikrofon kecil di tangannya dan wajah yang masih polos, ia ditanya tentang cita-citanya. Tanpa ragu sedikit pun, Seonbin menjawab bahwa ia ingin menjadi seperti Kak Mega, pemain Red Sparks yang sudah kembali ke negaranya. Ia tersenyum sedikit, lalu berkata dengan jujur bahwa Mega adalah idolanya, dan ia akan berusaha menjadi seperti dia meskipun tingginya belum setinggi idolanya. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan lucu, namun di balik kesederhanaannya tersembunyi kerja keras, keyakinan, dan mimpi besar yang terus tumbuh setiap hari. Inilah kekuatan sejati dari Megawati Hangestri Pertiwi. Ia tidak hanya meninggalkan catatan statistik, trofi, atau cuplikan Spike di layar televisi. Ia meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam, jejak di hati anak-anak. Dengan sikap rendah hati, keramahan, dan ketulusan terhadap penggemar, Mega menjadi sosok yang tidak hanya dikagumi, tetapi juga diteladani. Hari ini, Seonbin mungkin masih kecil, masih berposisi sebagai libero, masih berada di awal perjalanan panjangnya. Namun satu hal sudah pasti, ia adalah Ratu Voli Cilik Korea, seorang ratu kecil yang lahir dari inspirasi pevoli berhijab asal Indonesia, yang berani bermimpi besar dan menolak menyerah pada keterbatasan. Seperti bola voli yang terus bergerak hingga akhirnya menyentuh tanah, Seonbin akan terus melompat, terus berlari, dan terus percaya. Dan suatu hari nanti, mungkin di Liga Besar, mungkin di panggung Olimpiade, kita akan melihatnya kembali dengan tubuh yang lebih tinggi, nama di punggung jersey, dan senyum yang sama. Dan di dalam hatinya, satu nama akan selalu hidup, Megawati Hangestri Pertiwi. Bukan hanya legenda Red Sparks, tetapi api yang menyalakan generasi baru. Berita selanjutnya, Red Sparks juru kunci tanpa Megawati, kelemahan pengganti Megatron makin terlihat. Tanpa Megawati Hangestri Pertiwi, Daejeon Jungkwangjang Red Sparks semakin merana setelah jadi juru kunci di paruh musim Liga Voli Korea 2025-2026. Nasib Red Sparks semakin tidak keruan dalam kompetisi Liga Voli Korea musim ini. Ketiadaan Megawati sebagai juru gedor kian terasa ruginya untuk pasukan asuhan Ko Hee-jin.
Mega telah berehat dari Liga Voli Negeri Ginseng untuk kembali pulang ke tanah air setelah menghabiskan 2 musim di sana. Selama memperkuat Red Sparks, pevoli asal Jember Tanah Jawa Timur ini sukses jadi faktor X yang membawa tim terus menginjak. Terakhir pada musim kedua, Liga Voli Korea 2024-2025, Red Sparks menembus final secara dramatis sebelum kalah terhormat dari Incheon Hankook Life Insurance Pink Spiders.